Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi kita tentang Excel, yaitu untuk video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mengambil sekian digit karakter dari sel tertentu yang itu menunjukkan kode suatu barang, misalkan. Nah, contohnya di sini adalah laporan keuntungan mingguan di sebuah toko elektronik. Nah, jadi nanti ada kode barang. Nah, untuk menentukan nama barang sama merek barang itu berdasarkan kode barangnya. Jadi di kode barang ini ada 2 digit pertama, 2 digit terakhir. 2 digit pertama berupa huruf, 2 digit terakhir itu berupa angka. Yang mana nanti di 2 digit pertama menunjukkan nama barangnya, kemudian di 2 digit terakhir itu menunjukkan mereknya. Kode barang sama kode merek. Kode barang itu ditulis dalam bentuk kolom seperti ini, vertikal, sedangkan kode merek itu dalam bentuk horizontal. Nah, selanjutnya yang akan dicari nanti, yang pertama yaitu nama barang, kemudian mereknya. Jadi nama barangnya berdasarkan tabel 1, kode mereknya itu berdasarkan tabel 2. Kemudian harga satuannya, jadi harga jual satuan itu sama dengan modal satuan ditambah 25% dari modal satuan. Kemudian modal pembelian itu jumlah terjual dikali modal satuan. Kemudian total penjualan itu sama dengan jumlah terjual dikali harga jual satuan. Kemudian labanya adalah total penjualan dikurangi modal pembelian. Kemudian, jadi setiap penjualan itu ada untuk bonus karyawan. Jadi, jika nilai labanya itu lebih dari 2 juta, maka bonus karyawan 15% dari laba. Kalau labanya lebih dari sama dengan 1 juta, maka bonus karyawannya 10% dari laba. Kalau labanya kurang dari 500.000, maka tidak ada bonus. Kalau labanya itu lebih dari sama dengan 500.000 rupiah, maka bonus karyawannya 5% dari laba. Ya, paham ya? Nah, ini misalkan sudah saya berikan modal satuannya sama jumlah terjualnya. Jadi, misalkan untuk SL01 modal satuannya sekian, jumlah terjualnya 20. Untuk KA01 modal satuannya sekian, jumlah terjualnya sekian. Misalkan kita yang di toko hanya ada kode, modal satuan sama jumlah terjual. Selanjutnya, untuk mengambil, itu kan nama barangnya itu kan sesuai kode barang 2 digit pertama. Berarti untuk mengambil 2 digit pertama itu sebenarnya pakai fungsi right. Maaf, tadi left harusnya. Kalau kode barangnya. Berarti diambil dari 2 digit pertama dari kode barang. Berarti sama dengan left dari kode barang ini diambil berapa digit? 2 digit. Nah, maka akan muncul SL. Tapi kalau ngambil yang sebelah kanan, 2 digit terakhir dari kanan, berarti kita pakai right. Nanti sama dengan right dari kode barang diambil berapa digit? 2 digit. Nah, ini nanti sampai akhir. Paham ya? Nah, selanjutnya untuk kode barangnya, jadi kita menentukan kodenya kan sudah kita dapat. Kemudian kita harus menuliskan nama barang lengkapnya. Berarti misalkan di sini saya tulis dulu nama barangnya. Berarti karena kita sudah ada katalognya, ya kan? SL untuk setrika, KA untuk kipas angin, blender untuk BL untuk blender dan seterusnya. Berarti kita karena ini bentuknya adalah vertikal, berarti kita bisa pakai fungsi VLOOKUP. Jadi VLOOKUP. Nah, ini sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya ini SL. Kemudian, nah kita lihat kalau bingung kita lihat dari fungsi yang tampil di sini. Pasti tampil. Jadi kalau pakai titik koma kemana ada yang keliru. Jadi setiap Excel itu beda-beda. Setiap komputer ada yang titik koma, ada yang titik 2, ada yang koma. Jadi perhatikan ini. Kalau di komputer saya pakai titik koma. Berarti kita left-nya itu titik koma, tabel array-nya
berarti ini harus kita blok. Karena ini nanti adalah paten, artinya nggak berubah-berubah, berarti kita harus absolutkan pakai F4. Sehingga muncul seperti ini. Nah, kemudian titik 2, kemudian kolom index numbernya, berarti nanti kita pakai kolom keberapa untuk isiannya. Kolom kedua. Kemudian, ya kan kolom kedua karena SLKA ini mau kita rubah menjadi ini, setrika pada kolom kedua di tabel yang kita blok tadi. Kemudian, nah yang terakhir, rank lookup itu ada true, ada false. Kita isi 0, true. Kalau misalkan kita isi 1, coba. Nah, perhatikan. Ini kalau kita isi 0, kalian perhatikan kalau kita isi 0, maka jadi dia di sort dari atas. Kalau 0. Tapi kalau misalkan kita munculkan 1 atau 2 misalkan. Nah, dia akan dari bawah. Berarti kita isinya 0. Kita isi 0 supaya dia sortingnya dari atas. Setelah itu kita copy. Kipas angin, BL blender, kulkas. Paham ya? Kalau yang ini nanti, karena tadi kan kita pakai VLOOKUP, karena tabel acuan kita bentuknya adalah vertikal, seperti ini. Tapi kalau tabel acuan kita bentuknya horizontal seperti ini, kita pakai yang namanya HLOOKUP. Jadi sama konsepnya, berarti sama dengan HLOOKUP. Lookup value-nya kan dari ini, kode angka ini. Kemudian tabel array-nya ini. Kita blok semua. Kemudian index number-nya dia berada pada baris kedua. Ya kan? Baris kedua dari tabel. Kemudian rank lookup-nya kita pakai 0. Maaf. Kenapa ini munculnya not a number? Karena tadi ini kita lupa. Nah, dia akan berjalan ketika ini. Oh, bentar. Ini kan tadi kita ngebloknya D21 sama I22. Tapi kalau misalkan yang bawahnya ini dia berjalan D22, I23. Makanya harusnya di sini tadi kita absolutkan dengan F4. Nah, maka D21, I22-nya dia akan tetap. Ya, paham ya? Ini kalau misalkan kita ngerjakannya satu-satu. Tabelnya kebanyakan. Sekarang kalau misalkan kita menggabungkan dua rumus ini menjadi satu. Di nama barang. Berarti kan sama dengan, karena tadi nama barang kita pakai HLOOKUP. Nah, kemudian lookup value-nya tadi kan left ini kan. Kita pakai left kan, berarti ini pakai left. Left berapa? Left yang mana ini kan? Left, aduh karena kepotong. Berarti itu A7. Saya manual saja, A7. Kemudian number of karakternya kita ambil berapa karakter? 2 dari. Nah, kemudian kurung tutup. Titik koma. Tabel array-nya nih. Jangan lupa kita absolut dengan F4. Nah. Selanjutnya, HLOOKUP tadi setelah tabel array, kemudian row index numbering-nya. Keterangan indeksnya ini kan pada kolom kedua. Kemudian rank lookup-nya kita pakai 0. Oh maaf, ini tadi pakai VLOOKUP. Muncul kan? Nah, kalau kita sampai keliru, jadi jangan keliru. Ini vertikal, ini horizontal. Kalau vertikal pakai VLOOKUP, kalau horizontal pakai HLOOKUP. Nah, sama kan? Setrika, kipas angin, blender, kulkas, dan seterusnya.
Kemudian merek barang. Merek barang karena merek barangnya itu tabelnya dalam bentuk horizontal, berarti itu kita pakai sama dengan HLOOKUP. Kemudian lookup value-nya kan pakai 01-nya ini kan, berarti diambil dari right ini, diambil 2 digit terakhir, kemudian tabel array-nya ini, jangan lupa di absolute pakai F4, kemudian index number-nya baris ke-2, kemudian array lookup-nya kita pakai 0. Kemudian harga jual satuan. Pada kolom harga jual satuan tadi kan harga jual satuan itu sama dengan modal ditambah 25% dari modal satuan. Berarti kan ini sama dengan modal satuannya ini ditambah dengan 25% kali dirinya sendiri. Nah, hasilnya adalah 137.500. Oke. Selanjutnya modal pembelian. Jadi modal pembelian itu dirumuskan dengan apa tadi dicek? Modal pembelian itu jumlah terjual dikali modal satuan. Berarti sama dengan jumlah terjualnya ini dikali sama modal satuan. Nih. Nah, jadi 2.200.000 modal pembeliannya. Dan seterusnya. Kemudian untuk total penjualan itu sama dengan jumlah terjual dikali harga jual satuannya. Nah, total penjualan berarti jumlah terjual sama dengan jumlah terjual dikali harga jualnya. Paham ya? Kemudian laba. Laba itu didapat dari total penjualan dikurangi modal pembelian. Berarti sama dengan total penjualan dikurangi sama modal pembelian. Labanya sekian. Nah, sekarang bonus karyawannya. Jadi bonus karyawannya itu jika nilai labanya lebih dari 2 juta maka bonusnya 15%. Kalau lebih dari sama dengan 1 juta maka bonusnya 10%. Kalau kurang dari 500.000 tidak ada bonus. Kalau lebih dari sama dengan 500.000 itu 5%. Berarti kita pakai if. Berarti kan sama dengan jika nanti labanya ini lebih dari 2 juta, maka nanti ini diisi dengan 15% dikali sama labanya. Ya kan? Kemudian tadi syarat yang kedua, jika I7 ini tetap bukanya lupa. I7 kalau lebih dari sama dengan 1 juta, ya kan? Maka dia nanti bonusnya adalah 10% dikali labanya tadi. Terus tapi jika labanya tadi, keterangan ketiga, jika tadi labanya itu kurang dari 500.000,
500.000, maka dia 0. Ya kan? Tapi selain itu semua, jadi untuk syarat yang terakhir kita tidak perlu menuliskan lebih dari sama dengan. Pokoknya selain yang kita sebutkan tadi, berarti nanti dia akan nilainya bonusnya adalah 5% dikali sama I7 tadi. I7. Kurungnya 3 kali. Nah, berarti bonus karyawannya 27.000 untuk setrika nasional, dan seterusnya. Nah, karena yang kedua ini bonus dia labanya kurang dari 500, berarti dia nggak dapat bonus. Dan seterusnya. Oke, paham ya? Paham ya sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jadi di video ini kita belajar tentang left rec, lookup, VLOOKUP. Silahkan dicoba sendiri. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang bingung, silahkan kontak saya, bisa via WA, boleh via email, boleh via komentar juga boleh. Untuk latihan ini nanti akan saya lampirkan di deskripsi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika memang dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya bisa selalu update video dari saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.